Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi ke YouTube channel Frandika Mahendra. Jadi, hari ini saya akan sharing tentang neraca keuangan. Jadi, ini adalah neraca keuangan yang bisa teman-teman gunakan. Jadi, kalau dalam eh, perusahaan pasti nanti ada namanya laba rugi, atau ada nanti di situ bisa kita pakai Excel juga, bisa untuk menghitung laba rugi suatu suatu unit usaha gitu. Jadi nanti dari mungkin penjualannya, pembeliannya, terus HPP-nya, persentase profitnya, di situ kelihatan semua. Dan yang tidak kalah penting adalah operasionalnya. Jadi ada OPEX. Jadi ada OPEX, operasionalnya apa aja, termasuk THR, gaji itu masuk ke dalam operasional itu sendiri gitu. Jadi nanti sebagai pengurang dari omset yang telah didapatkan. Contohnya teman-teman ini jualan telur ya, jualan telur. Modalnya teman-teman, modalnya anggap aja telur modalnya 25 gitu, dan teman-teman jualnya sekitar 29, jadi kan untung 4.000. Tapi kan di situ dikali berapa kali penjualan, berapa kali transaksi gitu. Anggap aja transaksinya dikali anggap aja kali 100 lah gitu lah. 100 kali transaksi gitu. Jadi kita tambahkan aja nolnya di belakang 2, terus jadi sekitar omsetnya 29 ya, 29 juta omsetnya. Dan 29 juta omsetnya itu kita kurangi dari operasionalnya itu apa aja gitu. Jadi teman-teman bisa bisa apa ya bisa lihat operasional itu apa aja, termasuk solar, bensin, kalau mengeluarkan untuk apa namanya, sekecil apapun sih, kayak biaya parkir. Kalau memang ada TK karyawan juga dihitung, kalau memang ada TK gitu yang untuk nasarinnya, untuk nunggunya, apa untuk nimbangnya gitu. Jadi itu semua dimasukin ke dalam satu operasional. Jadi tadi ada omset, ada ini secara simpelnya ya gitu, dikurangin operasionalnya lah, ketemu nanti laba ruginya atau laba bersih dari usaha kita gitu. Terus untuk membuat, kalau dalam dunia kita waktu kita kecil itu kan, kita ada peribahasa yang bilang bahwa besar pasak daripada tiang, jangan sampai kita mengalaminya gitu. Artinya income kita berapa, pengeluaran kita berapa, itu benar-benar harus dikontrol gitu. Setidaknya kita punya saving, punya punya apa ya, punya simpanan gitu. Dan teman-teman di luar sana pasti apa ya, anak-anak muda zaman sekarang gitu, pasti selain punya BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, terus juga punya investasi investasi yang menurut saya bagus sih untuk anak muda gitu. eh Teman-teman di luar sana pasti bingung ya, untuk yang lulusan SMA gitu. Teman-teman bisa akses semua laporan keuangan atau neraca keuangan, atau laporan untuk menghitung aset kita juga bisa gitu. Jadi teman-teman coba, teman-teman belanja teman-teman itu dihitung lah semua pengeluaran serinci mungkin. Jadi saya juga kayak gitu, saya juga menghitung semua pengeluaran saya gitu serinci mungkin nih. Jadi memang pengeluaran saya rinci semuanya, walaupun tuh nilainya cuma 30.000, 50.000 tuh dihitung, karena itu adalah menjadi apa ya, menjadi nilai outcome kita itu kan penting banget. Selain ada income, outcome gitu, itu harus dihitung semuanya gitu. Teman-teman pasti belanja, nanti kalau belanja perkakas, terus beli makan, jajan, itu semua dihitung, wajib. Karena dana sosial pun itu sebenarnya dihitung juga, dana sosial gitu. eh kita mungkin gelondongan aja nggak masalah sih, dana sosial, uang makan segala macam itu dihitung. Jadi kita ketahuan nih pengeluaran kita berapa gitu. Itu simpelnya gitu. Jadi kalau teman-teman income-nya satu bulannya itu anggap aja sekitar 20 juta, atau yang baru fresh graduate itu UMR kota masing-masing lah gitu. Ada yang 25, 29, 33, 31 gitu. Itu ya harus menekan biaya atau biaya belanja gitu. Yang tadinya teman-teman mungkin kan biasanya disetarakan dengan biaya makan di sana gitu kan. Jadi teman-teman juga bisa apa ya, lebih tahu lah sebenarnya. Setiap orang pasti lebih tahu tentang diri kita masing-masing. Ada kalanya kita bisa berhemat gitu kan, berhemat. Teman-teman bisa beli makan yang sederhana,
tapi menyehatkan gitu. Ada di tempatku itu ya, tiwul, urap, ada ikan asin, ada sayur kates apa ya kalau nggak salah itu 5 ribuan aja. Itu bisa untuk sarapan. Terus untuk makan siang bisa ayam geprek mungkin 15 ribu, 18 ribu, atau bisa juga nyari makanan yang lebih murah lagi 10 ribuan gitu. Tapi ayamnya lebih kecil lagi gitu. Lalu ada juga yang makan malam ya. Makan malam itu memang agak mahal sih gitu. Makan malam mungkin sampai 25, 20 gitu. Cuma kan kita bisa tekan lagi, apalagi kita bisa masak gitu ya, masak sendiri, menggoreng nugget aja pakai pakai sambal terasi mungkin, atau cuma sambal terasi ada sambal jadi, terus ada lalapannya, beli sayur aja direbus, rebus di magicom aja nggak masalah sih gitu. Jadi yang pertama teman-teman, wajib, ini hal sepele simple, yaitu mencatat semua pengeluaran, karena itu sebagai angka pengurang ketika kita nanti gajinya 2 juta, pengeluaran kita 3 juta atau 4 juta, itu minus banget. Tuh ada kejadian temenku bisa minus, akhirnya nilai minus itu yang minus 2 juta, minus 1 juta, uangnya dari mana gitu, minjem gitu, itu terlilit utang, atau kita disebut di sini sebagai liabilitas. Nah, kalau di perusahaan liabilitas beda ya. Kalau anggap aja nih hutang kita lah, hutang piutang kita. Kita bisa ngasih pinjaman ke orang, terus kita dapat pinjaman juga gitu. Hindari untuk mengutang itu. Hati-hati banget dalam melakukan pinjaman untuk kehidupan ya, bukan pinjaman untuk investasi atau pinjaman untuk usaha bisnis gitu. Ya teman-teman, jadi langkah pertama adalah catat semua pengeluaran teman-teman, lalu teman-teman juga catat semua income teman-teman. Di situ teman-teman mau investasi dulu, jadi income itu dipecah-pecah ya income-nya ya. Ada untuk investasi, terus ada yang untuk pengeluaran, dana darurat segala macam. Dan untuk investasi ini dipecah lagi gitu dari menjadi beberapa titik gitu. Jadi teman-teman bisa ini kok, bisa di properti, bisa di livestock, bisa di gold, emas, bisa di mana aja investasinya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Thank you so much for watching my video, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.